Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda, sudah siap untuk belajar fisika hari ini? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Nah, jadi Ananda silakan disiapkan buku fisikanya di atas meja, kemudian alat tulisnya juga. Oke, kedua, silakan disiapkan untuk berdoa yang kedua. Ista'in. Iqra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Anwar hadir. Raihan izin. Zafira hadir. Oke. Semoga kita yang hadir sekarang dalam keadaan sehat dan teman kita yang lagi lomba itu diberi kemudahan dan teman kita yang panitia untuk acara besok diberi kemudahan juga, sukses acara kita besok. Kemudian untuk teman yang sakit semoga disehatkan segera sama Allah. Amin. Pembelajaran fisika hari ini tentunya kita tidak terlepas dari materi sebelumnya. Nah, apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang hakikat fisika? Hakikat fisika ada berapa kemarin? Ada 3 ya. Nah, fisika sebagai produk, terus proses, sikap. Ananda, ada yang hobi berenang? Banyak ya? Alhamdulillah banyak yang hobi berenang. Ada yang suka jalan-jalan? Suka jalan-jalan semua ya? Ada yang tinggal di Padang? Ya, ada 2 orang. Ada yang tinggalnya dekat Unan? Udah mencium-mencium ya? Kita saksikan video berikut ini. Video berikut ini sebenarnya mau ngajak Ananda jalan-jalan dulu. Jadi objek wisata. Jadi orang-orang pergi ke sana untuk pergi berenang, untuk merefresh diri, lepas penat ya. Nah, jadi Ananda, ibu maunya Ananda itu termotivasi untuk kuliah nantinya, dimanapun kita kuliah, kita akan mengenal alamnya Allah gitu. Dimanapun kita berada, tidak kuliah saja. Dan ibu mau Ananda itu mencapai cita-citanya setinggi-tingginya. Kan kemarin kita udah bahas ya bahwa kita habis dari hakikat fisika kita belajar metode ilmi. Ya. Nah, untuk cek pemahaman Ananda, ibu mau ngasih pretest dulu dan ibu kirimkan ke grup Telegramnya ya. Dan Ananda jawab secara mandiri dan jujur saja. Ini kan baru pretest ya. Seberapa kita tahu tentang metode ilmiah. Ananda ibu kasih waktu untuk menjawabnya 5 menit ya. Ada 10 soal. Semoga
siapkan juga laptopnya dibawa karena nanti LKPD-nya mau ibu kirim ke Google Doc Ananda, jadi Ananda ambil di grup kelas per kelompoknya. Ya, kirim ya. Oke, silakan duduk per kelompok. Sementara ibu kirim apa, Ananda silakan duduk per kelompok ya. Dirapatkan mejanya. Iya. Bagaimana sih cara kerja kelompok kita? Ananda akan diskusikan apa-apa yang diarahkan di LKPD. Nah, di sana juga ada proses mengamati. Ananda amati itu bendungan, menggambar bendungan di sana. Kemudian Ananda diskusikan dengan teman Ananda sekelompok itu rumusan masalahnya berdasarkan rumusan masalah yang sudah diangkat. Kemudian Ananda kumpulkan informasi, bisa menggunakan link yang sudah ibu selipkan di dalam LKPD-nya. Ada yang ibu selipkan link di LKPD itu adalah link modul yang sudah ibu susun, sehingga Ananda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD dalam rangka memecahkan masalah. Kemudian setelah itu Ananda lakukan penelitian sesuai dengan arahan dari LKPD-nya. Dan alat dan bahan untuk penelitiannya ada di depan. Nanti Ananda silakan pilih dan tentukan per kelompok apa yang bisa digunakan. Kemudian step by stepnya kira-kira bagaimana? Silakan cari info dulu berarti ya. Kemudian Ananda lakukan step berikutnya, yaitu menganalisis dan menyimpulkan. Oke. Ada jelas arahan ibu? Ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada pertanyaan boleh nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya langsung ya. Bu, Najwa mau tanya gitu ya. Tingginya berapa, jarak yang dia konstruksikan berapa gitu. Udah diukur tadi. Berapa jarak
hasil diskusi kelompoknya dan pengerjaan APBD-nya dalam pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil eksperimen diskusi dan eksperimen kami. Silakan dilihat videonya. Kalau lubang H rendahkan curah, X semakin jauh pancaran air. Seperti eksperimen pada H dengan ketinggian 10, maka jarak pancuran H semakin dekat, yaitu 6. Dan pada ketinggian 3, jarak pancuran H semakin jauh, yaitu 9. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, kelompok 1. Dicatat ya. Perkenalkan, nama saya Faizana Arya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa usaha termasuk besaran yang akan digunakan untuk menghitung penerimaan? Kami simpan dulu pertanyaannya. Ada yang bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, ya angkat aja gitu. Saya graduate dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kan tadi ada rumus yang terdapat pada bendungan yang PP tadi. Itu bisa dijelasin maksudnya? Tadi ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin cukup sekian, mungkin sudah barangkali semua. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lakukan presentasi dari teman-teman tadi, udah ada yang menanggapi, menjelaskan apa yang sudah dilakukan eksperimennya. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa besarnya bendungan di bawah diakibatkan kekuatannya harus kuat daripada bagian atas, karena kekuatan air di bawah itu juga lebih kuat daripada air yang bagian atas. Jadi semakin tinggi lubang jebol, semakin pendek jarak yang dijangkau air untuk muncrat. Semakin ke bawah jebolnya bendungan, yang disiram ke bawah itu lebih jauh. Jadi kalau seandainya ada rumah nih bagian kiri kanannya, karena yang jebol bagian bawah, jadi bisa jadi rumahnya lebih hancur ya dibandingkan kalau misalkan bendungannya jebol bagian atas. Gitu ya kesimpulannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Ada pertanyaan? Insyaallah tidak. Ya, jadi bisa diluruskan yang agak-agak miring-miring sedikit tadi ya. Oke. Nah, jadi untuk materi kita hari ini metode ilmiah, apa yang kita dapatkan tahapan utamanya? Yang pertama, iya, kita simpulkan bersama-sama. Tahapan pertama observasi, yaitu pengamatan. Kemudian, iya, mengangkat rumusan masalah. Untuk refleksi Ananda, Ibu mau Ananda mengisi lembar pemahaman. Nanti dikumpul ya pas udah nanti. Jadi apa yang udah Ananda dapat hari ini, apa yang belum. Nah, oke, paham? Insyaallah paham. Oke, kalau ia paham, sekarang silakan kerjakan lagi pretest yang tadi sebagai penilaian post test Ananda dengan soal yang sama. Silakan dibuka lagi dan dikerjakan post testnya. Karena kita udah menyelesaikan pembelajaran, kita udah lakukan refleksi, kita udah evaluasi tadi ya sebelum refleksi. Nah, kita udah paham. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Insya Allah kan ini. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan Anda paham.
Amin. Dan minggu depan kita akan belajar tentang pengukuran. Jadi anak-anak silakan baca-baca tentang pengukuran. Menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua disiapkan dan baca doa. Baca doa penutup majelis ya. Ista'in. Iqra doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Jam salam. Assalamualaikum.